Assalamualaikum, salam literasi. Semangatnya masih puisi itu nutrisi dengan segmen ngobrol sendiri. Biasa berangkat kantor daripada terkantuk-kantuk. Setelah antar istri ke kantor, tinggal saya sendiri nyetir sendirian. Saya ingin ngobrolin apa saja yang terlintas di kepala saya saat ini sebenarnya ya. Tadi sempat terpikir saat berangkat sholat subuh tadi bahwa dengan satu kata presisi, persis, sesuatu yang akurat gitu. Sepertinya kata ini sedikit berjarak dengan saya ya, yang seringkali terjebak ketika kita ngomongin puisi, metafora, kiasan, maka kita seringkali bermain di ranah semenjana, ranah abu-abu, ranah yang mungkin gitu, ranah yang mungkin. Seperti buku saya yang terakhir, mungkin kita hanya, itu mungkin. Jadi ruangnya dibuka gitu. Kalau bahasa teman saya waktu kemarin penjelasan ketika bedah buku itu, Mas Eko dosen Semarang, dia mengatakan judul buku saya itu membuka, lupa istilahnya apa tadi terbuka gitu ya. Jadi maknanya itu terbuka, jadi memberikan ruang untuk membaca, menginterpretasikannya gitu ya. Nah, sehingga kata presisi atau persis itu menjadi sedikit asing gitu buat cara buat saya di belakangan ini. Namun ini penting presisi ini, karena ketika kita bicara mengapa matematika menjadi ilmu pasti, mengapa matematika menjadi, konon ada yang menyebut sebagai ilmu yang suci gitu, karena dia itu jelas, clear gitu ya. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, itu tuh presisi, pasti, clear, dan itu nyaman gitu. Dan kebenaran itu memang presisi gitu. Nah, ini menjadi PR saya ini ketika kita bicara tentang justru metafora, justru kiasan, justru membuka kemungkinan gitu ya. Biasanya saya agak sensitif dengan kata selalu gitu ya. Selalu itu saya lebih nyaman dengan kata sering atau ya sering ya. Terus saya yakin, itu saya juga agak alarm saya bunyi, hati-hati dengan kata ya meyakini sesuatu atau bilang pasti gitu ya. Karena bisa jadi ada lebih nyaman dengan kata bisa jadi, atau sepemahaman saya, atau justru ke ya itu ya, ruang-ruang yang begitu. Jadi seringkali, mungkin, barangkali, jika, karena masih kebuka. Cuman jeleknya kan jadi nggak presisi gitu. Jadinya nggak presisi, nggak persis, nggak akurat. Nah, ini saya menangkap pengertian tentang ekspor atas bidang tertentu itu sebagai jadi gini, seorang yang bisa menemukan titik presisi atau persis itu bisa jadi nanti ditemukan, atau yang menemukan titik itu adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Mengapa ekspor? Ekspor itu kan definisinya banyak tuh ya kalau di KBBI itu. Tapi salah satunya itu gini, dia kan sudah jam terbang tinggi atas itu gitu ya. Contoh, saya kayaknya nggak berani bilang saya expert di satu bidang ya, karena kayaknya nggak juga. Saya nulis juga nggak akademis. Ya mungkin kalau kayak nge-host gitu kita sudah agak sering ya, nge-host atau kayak moderator. Artinya gini, kalau kita punya merasa expert di bidangnya karena kita itu sering melakukan itu, atau dulu ada teman itu ketika ngopi dia bilang, Put, kalau gue definisiin expert itu, ini kata temen gue, adalah ketika orang lain itu effort betul melakukan itu, lo enggak, nah gitu. Nah, itu lo berarti expert di bidang itu. Jadi kita sudah nggak terlalu effort gitu, nggak terlalu berusaha serius, tapi kita dapat gitu. Itu expert. Nah, seorang yang expert itu kan berarti dia sudah jam terbang tinggi, seperti kapal selam yang melempar sonar atau gelombang yang dilempar untuk radar gitu, gelombang radar.
Dia sudah ngebentur karena dia jam terbang tinggi. Benturan-benturan itu sudah menggambarkan tentang titik tepatnya di mana gitu. Ya kan? Kayak misalnya radar nih, radar dilempar gelombangnya tak 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 sampai dengan titik yakin betul, oh, ada benda asing di sini nih. Nah, gitu kan. Karena dia sudah ngebentur. Nah, seorang yang expert di bidangnya dia udah melakukan berulang kali gitu. Maka dia akan tahu titik itu presisi. Dia meyakini itu. Nah, itu presisi. Rasanya begitu ya. Nah, saya pernah terhenyak gitu ya, agak kaget gitu ketika setelah menulis puisi judulnya Persamaan. Waktu itu saya share juga judulnya Persamaan. Jadi saya mencoba mengangkat tema persamaan. Jadi sebenarnya hidup itu seperti persamaan matematika gitu. Ada sebab akibat dilempar gitu kan. Nah, saya sampai menulis tentang persamaan itu. Begitupun ketika saya memahami firman Allah itu dengan persamaan itu. Nah, saat itu saya membaca Al-Baqarah ya, di ayat pertama itu, ayat pertama sampai beberapa ayat setelahnya ya, 5 lah paling tidak. Tadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim kita tidak tahu maknanya, jadi dibiarkan oleh Allah itu sebagai satu simbol saja, isyarat. Ini kan menarik ya, sesuatu yang tidak dimengerti gitu. Alif lam mim kita nggak ngerti, tiba-tiba dzalikal kitabul la raiba fi, ini adalah kitab Allah yang tidak ada keraguannya. Coba bayangkan, itu kan seperti kayak ditohok gitu. Ayat sebelumnya kita nggak ngerti artinya apa, tiba-tiba di ayat berikutnya itu, ini kitab ini nggak ada keraguan. Gimana nggak ragu? Dibuka aja dengan kalimat yang kita nggak tahu gitu. Itu kan seperti kayak memukul gitu ya. Dan kemudian ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang tidak ada keraguan itu untuk siapa? Untuk tidak ada keraguan untuk orang yang diberikan petunjuk kan. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi untuk orang yang bertakwa. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan, menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Setelah itu bertakwanya itu gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia mengimani al-ghaib. Al-ghaib itu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat artinya kan yang tidak kita ketahui. Seru ya. Ini kan persamaan ini kan sebenarnya. Ini logik sekali gitu. Jadi di awal dikasih huruf-huruf yang tidak kita mengerti, lalu dikatakan Allah ini adalah kitab yang tidak ada keraguan dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, huruf-huruf yang nggak ngerti tapi nggak ada keraguan untuk orang yang bertakwa. Loh, siapa sih yang bisa nggak ragu itu? Siapa yang bisa nggak ragu dengan Al-Quran? Ini adalah orang-orang yang dia mengimani al-ghaib. Al-ghaib itu adalah yang tidak dia tahu. Ya di situ kalau mufassirin menyebutkan itu adalah rukun iman itu. Rukun iman itu kan semua hal-hal yang tidak kita tangkap secara kasat mata. Menurut saya itu seru sekali ya. Bagaimana terjawab gitu dari rangkaian ayat-ayat itu terjawab. Jadi seperti ada dialektika dengan kita gitu. Ketika kita menanyakan, lah kan saya nggak ngerti artinya alif lam mim, kok katanya nggak ragu gitu. Iya, karena nggak ragunya ini untuk orang-orang yang bertakwa. Loh, emang siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang beriman atas yang gaib gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini sedang mengingatkan pada kita bahwa sebenarnya kita ini adalah pemahaman kita, pengetahuan kita ini hanya sekeping kayu yang terombang-ambing di samudra ketidaktahuan. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Kamu mau ngerti apa sih? Seberapa sih pengetahuanmu itu? Jadi kita itu hanya seperti titik kecil di angkasa ketidaktahuan. Setitik kecil pengetahuan di angkasa, di semesta ketidaktahuan. Menurut saya itu sesuatu yang wow. Nah, ketika bilang presisi, makanya akhirnya presisi yang mana gitu. Jadi ternyata presisi itu sebenarnya ya presisi kita. Nanti bisa jadi kita menemukan ketepatan yang ternyata di luar dugaan kita.
ketepatan, karena cara kita mengukur ketepatan versi kita ini ya benar-benar hanya versi kita, makhluk yang lemah yang tadi hanya memiliki pengetahuan seperti sekeping kayu terombang-ambing di samudra ketidaktahuan. Ya mungkin itu ya, mungkin benar kata orang yang bilang hidup itu adalah kumpulan tempe. Hari esok itu hanya kumpulan tempe. Dari tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oke, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.